Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Program Clinking Fund Pesta Diskon Anti Golput edisi Pilkada 2024 digelar bertepatan dengan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah yang dilangsungkan serentak di Indonesia pada 27 November 2024. Program ini menawarkan berbagai promo menarik kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Dengan menunjukkan jari yang bertinta ungu sebagai tanda telah memilih, pengunjung dapat menikmati diskon hingga 50%, promo beli satu gratis satu, voucher gratis, serta berbagai tawaran menarik lainnya dari tenan yang berpartisipasi. Untuk memastikan program tersebut berjalan lancar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO sebagai penggagas program ini bersama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan dan Pemprov DKI Jakarta melakukan peninjauan di Kota Kasablanka. Mereka melakukan peninjauan yakni pelaksana tugas harian Ketua Umum HIPINDO sekaligus Ketua Panitia Acara Clinking Fund 2024 Feti Kuartati, Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sinta W. Kamdani, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan diwakili oleh Direktur Bina Usaha Perdagangan Septo Supriyatno, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rantialo. Selama peninjauan, rombongan ini mengunjungi sejumlah gerai di pusat perbelanjaan, mulai dari toko makanan dan minuman, hingga departemen store. Mereka bertanya kepada para pemimpin gerai terkait promosi yang tengah berlangsung, serta memastikan bahwa diskon dan penawaran spesial sesuai dengan yang dijanjikan dalam program Clinking Fund. Selain itu, para pengurus asosiasi juga berinteraksi langsung dengan pengunjung pusat perbelanjaan untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap program ini. Banyak pengunjung yang merasa antusias dengan adanya program diskon besar-besaran yang dapat dinikmati setelah menunaikan hak pilih mereka dalam pilkada. PLH Ketua Umum HIPINDO Feti Kuartati mengungkapkan bahwa acara ini merupakan salah satu cara untuk merayakan pesta demokrasi sekaligus mendorong ekonomi Indonesia. Acara ini, yang kini telah digelar untuk ketiga kalinya sejak 2019, menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Dengan adanya Clinking Fund, masyarakat diajak untuk memanfaatkan momen ini dengan berbelanja di pusat perbelanjaan. Apa acara Clinking Fund itu? Tentu adalah dikaitkan dengan apresiasi bahwa kita semua sudah menggunakan hak kita masing-masing untuk memilih. Nah, setelah itu Bapak Ibu masyarakat yang ingin berbelanja, menikmati program-program, bisa langsung melaksanakannya di pusat belanja. Dari kami sendiri selaku panitia dan juga mewakili HIPINDO dan Kadin, ini adalah event yang patut terus dilakukan karena ini adalah bentuk selebrasi bersama. Kenapa? Karena memang tujuannya juga baik dan akhirnya transaksi ataupun ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan dengan kita semua spend our money, spend our time untuk memajukan ekonomi Indonesia maupun juga industri retail dan juga industri pusat belanja. Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya menyampaikan bahwa Clinking Fund 2024 juga dimanfaatkan untuk menggerakkan kembali industri retail yang sempat terhambat akibat penurunan daya beli. Namun bagi kami, APPBI, Pusat Perbelanjaan, ini menjadi momentum langkah awal untuk menggerakkan industri retail, usaha retail gitu. Seperti kita ketahui, beberapa bulan terakhir ini kan mengalami kendala dalam hal daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Sebetulnya di Q4 dan Q1 2025 ini menjadi target kami untuk bisa memulihkan kondisi industri retail, khususnya juga di pusat perbelanjaan begitu. Kenapa? Karena sekarang adalah pilkada, kemudian minggu depan beberapa hari lagi sudah masuk ke Desember, yang itu sudah masanya Natal. Kemudian masuk nanti Q1 tahun baru, masuk lagi Imlek, kemudian lanjut lagi Ramadan dan Idul Fitri. Jadi saya kira ini rangkaian yang akan mendorong menggerakkan pemulihan sales begitu ataupun penjualan, sehingga mudah-mudahan bisa menutup Q4 bisa menutup 2024 dengan hasil yang optimis begitu. Kami optimis. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum APindo Sinta W. Kamdani. Ia mengatakan acara ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran demokrasi sambil memberikan dampak positif pada perekonomian. Nah,
kali ini kelihatannya partisipasinya bertambah juga, baik itu dari F&B, baik itu dari retailer macam-macam ya, sampai segala outlet baru juga banyak yang berpartisipasi. Jadi mungkin kita bantu mendorong mereka untuk juga bisa partisipasi ini, saya rasa penting sekali ya. Jadi nggak cuma yang besar-besar, tapi juga membantu juga UMKM kita yang juga bersama-sama mau mendorong dari segi bagaimana kita bisa mendorong industri retail Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengapresiasi digulirkan kembali program Clinking Fund Pesta Diskon Anti Golput. Nimade Ayu menyebut acara ini selaras dengan kampanye BINA atau Bangga Berwisata di Indonesia yang bertujuan mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Saya ngelihat betapa penuhnya tempat ini, yang pertama kali saya lihat betul-betul luar biasa, excited semua. Ini nggak pernah loh, Bu Fetty, saya lihatnya. Jadi artinya apa? Terjadi pergerakan orang-orang dari manapun ke sini. Itu dihitung by definition itu adalah wisatawan Nusantara, ya, bergerak. Jadi dihitungnya melalui MPD, ya, mobile model positioning. Jadi HP Bapak dan Ibu ini dilihat kalau dia antar kabupaten itu dianggap satu wisatawan Nusantara, ya. Nah, wisatawan Nusantara itu selain numbersnya dihitung juga spendingnya. Jadi berapa sih tiap orang ini ketika dia jalan ya di atas 6 jam, tapi ada aturannya lah ya, ada teorinya gitu. Dia berapa mengeluarkan? Inilah yang kita perlukan. Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rantealo. Ratu mengatakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan Indonesia, khususnya Jakarta sebagai kota global yang diidam-idamkan. Program seperti belanja di Indonesia aja menjadi langkah nyata dalam menggerakkan perekonomian lokal. Kami berharap kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran demokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dan kolaborasi dari para stakeholder, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat maupun teman-teman media juga sangat diharapkan untuk menjadikan Indonesia dan kota Jakarta khususnya menjadi kota global city yang kita idam-idamkan. Tim Eljen Media laporkan.